101,3 Star FM. Inspiring Sound. Inspiring Sound. Sehat itu penting. Cari tahu yuk cara mewujudkan dan menjaga hidup tetap sehat dalam Health Talk Show. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star Lovers, selamat malam. Malam hari ini Rizky Arif hadir lagi. Dan malam hari ini itu kalau berangkat ke sini kemudian ada gluduk-gluduk ya, diiringi dengan nuansa yang syahdu. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan nih Star Lovers, dimana sekarang dengan cuaca yang berubah-ubah, kemudian ada hujannya juga. Ini juga memungkinkan atau bisa beresiko untuk timbulnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi hujan ya Star Lovers. Ada fakta menarik nih ya, International Leptospirosis Society yang menyatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah kasus leptospirosis yang cukup tinggi dan juga menempati peringkat ketiga dunia untuk kasus kematian yang disebabkan oleh leptospirosis. Nah, apa sih leptospirosis dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari serangan penyakit ini? Nah, kita langsung akan ngobrol dengan Dr. Citra Indriani MPH, epidemiologis Pusat Kedokteran Tropis UGM. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Apa kabarnya nih, dokter, malam hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya, dokter ya? Sehat-sehat ya. Nah dokter, ini saya sudah menginformasikan ke Star Lovers mengenai apa itu leptospirosis dan juga ada fakta yang mengejutkan juga, ternyata negara Indonesia itu punya jumlah kasus leptospirosis yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya leptospirosis ini penyakit apa sih, dok? Bisa dijelaskan, dok? Baik ya. Jadi leptospirosis ini biasanya kalau sering kali dikenal oleh masyarakat sebagai penyakit karena kencing tikus ya, karena sebagian besar memang kita kenal bahwa penyakit ini ditularkan melalui adanya perantara hewan tikus yang membawa bakteri ini, kemudian bakteri ini keluar melalui urin atau kencingnya, dan kemudian ketika bakteri ini bertemu dengan kulit ya yang luka atau kemudian kulit yang tidak utuh, bakteri ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan sakit. Nah, sakitnya itu kalau kita awal-awal sakit mungkin tidak mengenal ya apakah ini saya kena leptospira atau tidak ya. Karena mungkin di awal gejalanya mirip dengan penyakit yang lain, mungkin ada gejala pegel-pegel, kemudian yang paling menjadi tanda dominan itu adalah adanya sakit ya atau pegel di daerah betis, dan beberapa hari kemudian disertai dengan mata menjadi kuning, dan kemudian kalau tidak mendapatkan pengobatan atau terapi yang memadai bisa sampai mengalami gagal ginjal dan berakibat fatal. Jadi prinsipnya adalah penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Leptospira. Kenapa namanya seperti itu? Karena dia berwujud spiral sehingga bergeraknya itu seperti ulir spiral, sehingga namanya ada spiranya begitu. Dan pembawanya bisa tidak hanya tikus, sebetulnya ada hewan lain lagi juga yang bisa membawa, bisa sapi juga bisa membawa leptospira dan kemudian menjadi perantara ya untuk hewan tersebut sampai kepada manusia. Jadi penyakit ini juga termasuk dari golongan zoonosis atau penyakit pada hewan yang bisa ditularkan kepada manusia. Kan sebagai penyakit yang karena di urin hewan ya. Apakah selalu dari urin hewan atau mungkin bisa dari bagian yang lain nih, dokter? Sebetulnya mungkin bisa dari darah ya, tapi jarang sekali ya. Karena memang bakteri ini kalau saya memberikan contoh pada tikus ya.
ini di tikus itu dia memang tinggalnya dia ada di ginjalnya si tikus tersebut. Jadi ketika dia berkemih maka bakterinya ini ikut keluar bersama dengan urinnya hewan tersebut. Tetapi tidak selalu pada tikus ya. Sehingga kemudian terkenalnya adalah pada disebabkan karena urin atau kencingnya, karena memang tempat tinggal yang nyaman. Jadi kalau kita memang ada hewan hidup yang kemudian dia nyaman tinggal di daerah mana, nah kalau pada Leptospira dia paling nyaman itu tinggal di ginjalnya, sehingga kemudian kenapa urin yang paling sering menjadi media perantaranya adalah karena yaitu tadi Leptospiranya paling nyaman ada di ginjal ya, sehingga terbawa oleh urin ketika berkemih. Nah, informasi yang saya dapat juga bahwa awal tahun untuk kasus DDIY ini cukup tinggi ya dok, dan menimbulkan korban jiwa. Nah, apakah kasus ini atau penyakit ini selalu muncul di musim penghujan atau mungkin bisa jadi ada kemungkinan di musim yang lain, dokter? Paling sering memang karena Leptospira ini kan punya punya karakter ya Mas. Jadi misalkan setiap makhluk hidup punya karakter. Nah, karakter dari Leptospira ini kan memang dia tinggal nyaman di air ya. Dia ketika ada media air itu kemudian dia akan terbawa juga. Kenapa pada musim hujan ya? Karena pada saat musim hujan itu jumlah air banyak, kemudian yang mungkin biasanya misalkan di gorong-gorong banyak sekali tikus yang ada di sana. Kalau di musim kemarau Leptospiranya hanya ada di bagian bawah, tidak akan naik ke atas. Tapi pada saat musim hujan kemudian dia ikut terbawa dengan air yang ada, dan dia memang cocok karena dia membutuhkan air untuk hidupnya ya. Jadi kenapa kemudian kok banyaknya di musim penghujan, kemudian juga ketika ada area-area yang banjir, kemudian Leptospiranya ini kemudian menjadi meningkat pesat karena media yang cocok untuk dia hidup ya melalui air tersebut begitu. Jadi kalau misalkan untuk infeksi dari bakteri ini itu bisa biasanya melewati bagian tubuh manusia, bagian tubuh kita yang terbuka begitu ya dok? Atau bisa jadi misalkan air yang kita konsumsi itu terkontaminasi, itu juga bisa ada kemungkinan dok? Paling sering adalah melalui bagian tubuh yang tidak utuh ya. Misalkan kalau dulu waktu kita melakukan investigasi di daerah Bantul itu, kulit yang itu loh Mas, kalau pada petani itu kadang kita ada luka di kaki tapi tidak dirasakan kalau itu merupakan luka, atau istilah Jawanya apa ya, kalau ada luka di kaki itu gatal kemudian digaruk kan sebetulnya kulit menjadi tidak utuh ya, sehingga kemudian menjadi area yang cukup rentan untuk bakteri tersebut bisa masuk. Media utamanya memang melalui kulit yang tidak utuh. Melalui kalau air yang terkontaminasi kemungkinan bisa juga, tetapi kalau jadi dia bisa juga masuk melalui misalkan kita mengambil air yang terkontaminasi kemudian kita cuci muka ya. Nah itu nanti melalui selaput mata itu juga bisa masuk, sehingga kemudian memang disarankan untuk mengambil air yang sesuai, maksudnya memang dia kriteria untuk air bersih ya, untuk cuci tangan dan sebagainya. Sebetulnya bakteri ini tuh tidak semudah itu kemudian bisa berinteraksi dengan manusia ya. Kemudian tidak semua air kemudian ini masih terkontaminasi, ini ada Leptospiranya, tidak, karena kalau dia itu tidak suka dengan matahari. Jadi Leptospira ini akan menepi sendiri ya ketika ada matahari, kemudian ketika ada ditreat dengan kaporit seperti itu, sebetulnya bakterinya ini nanti juga akan mati. Jadi kemudian kalau sangat bisa jadi kalau kemudian kita konsumsi airnya mengandung Leptospira, itu juga bisa masuk melalui tubuh kita untuk menginfeksi manusia. Jadi bisa ya, gimana? Monggo silahkan. Kalau misalkan kemudian
apakah bakteri ini ketika misalkan air terkontaminasi dengan bakteri ini kemudian kita konsumsi, misalkan air tersebut kita rebus dahulu, kita masak dahulu, apakah ada misalkan bakteri ini termasuk yang sensitif ketika terkena dengan panas? Kalau tadi kan matahari ya dok, kalau misalkan dengan air yang direbus begitu itu apakah Cukup sebetulnya. Cukup Iya, ya? bisa. Cukup ya. Begitu. Jadi dengan sinar matahari dia akan menepi, dia tidak suka. Dengan pemanasan dia juga mati. Dengan kaporisasi, misal untuk air-air yang PDAM kan sudah ada treatment untuk kaporisasi ya. Dia juga akan mati. Jadi ada beberapa cerita tentang orang yang ada kejadian luar biasa leptospira pasca mereka berenang, tapi berenangnya itu tidak di kolam yang di treat secara khusus ya. Kalau di kolam renang kan selalu ada dirawat dengan ada kaporisasi, nah yang seperti untuk menghilangkan bakteri ya. Tapi ketika kita berenangnya itu adalah di mata air yang tidak ada treatment untuk kaporisasi, nah yang seperti itu memungkinkan kita kemudian setelahnya mengalami leptospirosis. Bahkan di beberapa negara itu ada laporan terkait atlet-atlet yang triathlon, sepeda, kemudian ada berenang. Nah, mereka seminggu atau 2 minggu pasca lomba tersebut mengalami leptospirosis pada beberapa atlet begitu. Karena memang kalau triathlon itu airnya bukan air kolam ya dok ya? Ada yang Bukan memang air sungai gitu ya? Ya betul sekali. Yang mungkin ya bisa terkontaminasi hewan-hewan pengerat ya, yang mereka suka berada di area yang lembab yang teduh begitu nggih. Kalau masa inkubasinya itu berapa lama sih dok setelah bakteri itu masuk ke tubuh kita kemudian menimbulkan gejala itu dok? Iya, paling cepat adalah 2-3 hari sampai dengan sekitar 10 harian ya. Paling cepat itu di 3 hari sepertinya. Nah kemudian tadi gejala-gejalanya kan seperti demam tinggi gitu ya dok ya. Nah apakah demam tinggi ini bisa dibedakan dok, atau mungkin memang harus penanganan khusus untuk dicek langsung, atau kita bisa kayak menciri-cirikan demam tinggi ini apakah ini karena bakteri lepto atau yang lainnya begitu? Kalau di awal demam mungkin kita sulit ya membedakan dengan bakteri bukan bakteri tapi infeksi lain secara umum, itu virus atau bakteri ya. Di hari awal-awal demam ya demamnya kan dirasakan gergesi, kemudian sakit-sakit di otot. Demikian juga untuk yang infeksi virus seperti demam berdarah dengki juga ada sakit-sakit otot ya. Nah kalau di awal tidak bisa, tapi apa yang bisa dikerjakan oleh dokter, karena kita di Jogja ini memang endemis untuk leptospirosis, jadi pada mereka dengan riwayat demam, kemudian ada mialgia, kita harus tanyakan riwayat pekerjaannya dan juga apakah mereka punya riwayat terpapar area yang misalkan habis membersihkan got, kemudian mereka petani seperti itu, atau mungkin mempunyai kebun di sawah yang baru saja mereka bersih-bersih dan menemukan banyak tikus. Dari beberapa kasus yang ada, jadi ada yang sempat di hari kedua itu memang sudah berobat ke dokter ya, tetapi dokternya tidak mengira kalau itu ada leptospira karena gejalanya yang tadi ini sepertinya Pak petani yang datang dengan pegel-pegel gitu ya. Kalau mereka kan biasanya tidak begitu menyampaikan ini hanya anget dan pegel gitu ya. Tapi sebagai kewaspadaan setiap dokter, saya kira terutama di daerah endemis karena ini kasusnya sedang naik ya, harus menanyakan, harus menduga bahwa tadi kalau ada demam, kemudian nyeri-nyeri otot
dan mempunyai riwayat pekerjaan atau riwayat aktivitas tadi yang mungkin terpapar oleh keberadaan tikus, petani, kemudian mungkin tadi membersihkan area-area tersebut, harus patut dicurigai ada kemungkinan untuk infeksi Leptospira begitu. Baik, dokter, saya tertarik dengan data atau endemis di wilayah Jogja ini sebagai endemis ya untuk leptospirosis. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, saya belum dapat informasinya nih mengenai data tersebut secara seperti apa sih faktanya, Dok, di DIY ini? Jadi kalau di DIY sendiri sebetulnya setiap tahunnya itu selalu ada ya laporan terkait leptospirosis. Data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan, memang kalau kita lihat di tahun 2020 terdapat sekitar 169 kasus, 2021 mungkin karena di era COVID juga ya kasusnya menjadi 79, tetapi di 2022 per Desember itu sekitar 235. Jadi dari 79 kemudian naik pesat menjadi 235, dan per Maret lalu ya sepertinya memang kenaikannya kalau dilihat dibandingkan dengan Januari tahun 2022 lalu memang sudah trennya naik terus ya dibandingkan dengan 2022. Dan sepertinya mungkin tidak hanya di Yogyakarta yang mengalami hal tersebut, beberapa daerah juga kalau kita lihat di media-media itu angka leptospirosis atau ada laporan terkait dengan leptospirosisnya juga meningkat ya. Baik, dokter, ini ada yang bertanya lewat Instagram Star FM, ada yang bertanya bahwa apakah hewan peliharaan di rumah juga bisa jadi media penularan penyakit ini? Dari Roro. Ya, jadi kalau untuk hewan-hewan peliharaan ya, misalkan dia peliharaan itu berarti bisa anjing begitu ya. Nah, seperti anjing memang bisa ya menjadi perantara, tetapi kalau di Indonesia kalau kita lihat dari datanya memang perantara untuk Leptospira ini tidak didominasi oleh anjing ya, masih pada sebagian besar pada tikus. Beberapa daerah melaporkan pada sapi, tetapi kalau pada anjing kita belum ada yang melaporkan terkait dengan hal tersebut. Tetapi di negara lain anjing merupakan, ada negara di mana ya saya lupa, ada laporan terkait dengan anjing merupakan media perantara utama di area tersebut. Tetapi kalau di kita belum, tapi apakah mungkin? Bisa jadi, Nathan. Baik, yang berikutnya dokter, kita dari penanya ini Mas Dewe, kalau yang meninggal itu apakah karena lepto atau komplikasi ya maksudnya? Iya. Iya. Jadi kalau yang meninggal hampir sama perjalanannya dengan pada infeksi demam berdarah juga ya. Ketika penanganannya itu terlambat, maka akan terjadi yang kita sebut Weil syndrome, yang di mana seluruh tubuh itu mengalami kegagalan ya, sehingga kemudian berakibat dengan fatalitas. Nah, sebetulnya infeksi Leptospira ini bisa secara mudah diterapi. Begitu dikenali sebagai Leptospira, akan diresepkan antibiotik, dan dengan antibiotik itu bisa yang diberikan secara dini itu bisa menyembuhkan. Jadi mereka yang terlambat biasanya karena tadi terlambat dikenali sebagai Leptospira, dan kemudian sudah dalam tahap gagal ginjal, dan kemudian tidak mendapatkan terapi yang tepat waktu ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kematian pada kasus infeksi Leptospira. Dan sebetulnya reaksi yang sangat kuat terhadap Leptospira itu disebabkan karena tubuh itu kan ketika ada benda asing berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut.
Jadi kenapa gagal ginjal juga karena tadi sudah saya sampaikan di awal, bakteri ini memang tempat tinggalnya dia suka di ginjal. Nah, di ginjal dia dikenali sebagai benda asing dan tubuh reaksinya adalah ingin mengeluarkan benda asing tersebut. Nah, biasanya fatalitas kasusnya adalah karena tubuh itu saking kuatnya memproduksi respon imun untuk mengeluarkan leptospira tersebut, sehingga dia akhirnya malah mendestruksi atau merusak dirinya sendiri begitu, sehingga berakibat fatal. Baik, dokter, ini saya sebagai orang awam nih yang nggak ngerti tentang penyakit ini terlalu banyak. Leptospirosis ini apakah ada gejala seperti ruam pada kulit gitu, dokter? Atau ada seperti tanda-tanda yang misalkan kayak cacar api tuh ada melentung gitu ya, dokter? Oh iya, nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi tidak ada, iya. Makanya di awal-awal sulit dibedakan. Jadi kalau dia sudah sampai ke arah yang ke arah yang berat ya, biasanya matanya akan menjadi kuning seperti kita kena hepatitis. Virus hepatitis ya, jadi mata menguning, kemudian juga kulit sudah menguning. Biasanya yang seperti itu memang harus segera dirujuk ke rumah sakit ya untuk mendapatkan pengobatan. Di awal-awal tidak ada tanda yang sangat khas, ini adalah leptospira, itu tidak ada. Jadi karena tadi kalau di beberapa pustaka menyebutkan adanya nyeri betis ya, jadi yang dominan, jadi menyebutkan memang betisnya tuh pengen sekali dipijetin terus gitu ya. Nah, tapi itu juga tidak selalu muncul pada setiap orang ya. Dia hanya menyebutkan hanya pegel aja keseluruhannya. Nanti 2-3 hari berikutnya datang ke rumah sakit kembali atau ke puskesmas kembali, matanya sudah menguning ya. Jadi perjalanan khasnya seperti itu. Jadi setiap orang pun responnya berbeda-beda ya, dokter ya, terhadap penyakit ini ya? Betul, kadang ada yang dominasi nyeri betisnya kuat, tapi ada juga yang tidak terlihat juga, yang itu sulit untuk dikenali di awal-awal. Jadi salah satu tandanya tadi menanyakan apakah dalam 1 minggu terakhir itu mempunyai riwayat terpapar lingkungan yang kemungkinan besar terkontaminasi leptospira gitu. Contohnya apa? Contohnya misalkan kemarin ada kasus bahwa ibu ini habis bekerja di kebun, karena kebunnya itu diobrak-abrik oleh tikus. Dia ke kebun tidak menggunakan alas kaki. Yang kedua, di sawah, ayahnya cerita baru saja menutup lubang-lubang tikus di area persawahan. Nah, yang seperti ini adalah sudah harus berpikir kemungkinan adalah leptospira. Baik, ini juga termasuk ketika ada banjir ya, dokter ya. Kawasan yang terlanda banjir itu juga beresiko banget ya untuk ada penyakit ini ya. Betul sekali, tidak usah banjir deh Mas. Kalau ketika kita contoh yang ada di kota ya, di kota kan petani sedikit ya. Memang kalau pada saat ini paling banyak memang pada petani yang mengalami leptospira. Tetapi kemudian ada pertanyaan, kenapa kalau di kota itu kan tidak ada petani ya? Adanya mereka bekerja karena sawah tidak banyak di kota. Nah, kenapa kok mereka juga mengalami leptospira? Nah, ternyata ketika ditelusur dari investigasi, mereka punya riwayat tadi ketika ada hujan, kemudian saluran gotnya itu macet. Nah, dengan ingin membenahi aliran saluran airnya, dia turun ke saluran air, membersihkan, mengangkat sampah-sampah yang ada di sana, kemudian seminggu berikutnya mengalami demam. Nah, jadi tidak perlu banjir, tetapi ada genangan-genangan air di situ yang awalnya kita tidak pernah terpapar, tapi karena ada sesuatu, kita turun ke jalan supaya airnya tidak mengenang lagi, begitu.
sebenarnya sepele ya berarti ya dok ya, maksudnya Oh, iya. dengan genangan hanya genangan yang bisa kita pikir nggak apa-apa lah cuma turun terus kita bersihin gitu ya dok, ternyata ini bisa beresiko banget ya Betul. dok ya. Iya, karena tikus kan mereka paling suka di area-area yang tersembunyi ya. Nah, kalau di musim kemarau kan mereka seringnya di saluran-saluran air, di got-got di bawah dari yang sudah kita tutup, dan di situ kan kalau tertutup tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, itulah yang menjadi media dia tetap dapat hidup bakteri ini begitu. Baik, dokter bisa diinformasikan nih pencegahannya kita sebagai yang di rumah tangga, kemudian mungkin di kota juga, apa yang harus dilakukan untuk bisa mencegah dari terhindar dari penyakit ini dok? Ya, sebetulnya kalau dari prinsip pencegahannya sebetulnya sederhana ya, tetapi bagaimana melakukannya itu kadang yang menjadi tantangannya. Intinya bakteri ini ada di sekitar kita ya. Kenapa dia bisa menyebabkan kita sakit adalah karena bakterinya masuk ke dalam tubuh kita. Lewat apa? Lewat kulit yang kemudian luka. Nah, bagaimana supaya kita bisa memotong supaya bakteri ini tidak masuk? Secara sederhana ya, kita harus memakai alat pelindung diri ketika kita akan melakukan aktivitas yang tadi, area-area yang sepertinya ini terkontaminasi. Begitu ada bau urin atau kencing tikus di area tersebut, itu kita berarti harus kalau akan bekerja kita harus memakai tadi sarung tangan yang bisa melindungi kulit kita, kemudian juga alas kaki yang bisa melindungi kaki kita ya, bisa dengan boot. Tetapi kemudian yang ini kemudian jarang kita kerjakan karena kita tidak awas ya. Oh, ini cuma sebentar aja turun ke saluran buat ambil sumbatan begitu. Nah, justru itu yang kemudian menjadi aktivitas yang berisiko. Sebetulnya prinsipnya sederhana, cuman tadi ya tantangannya adalah di penerapannya. Kalau akan misalkan ingin beraktivitas berenang, berarti pada saat ini di masa-masa di mana kasusnya sedang meningkat, ya kita hindari untuk berenang di area-area yang airnya tidak dirawat. Jadi lebih baik untuk berenang di kolam renang daripada di mata air atau di sungai. Kalau di tengah sungai sebetulnya leptospiranya sudah terdilusi dengan jumlah air yang banyak ya. Yang problem itu adalah ketika di tepi ketika kita akan mungkin beristirahat, karena di area-area tepi yang teduh itu biasanya juga merupakan area-area hewan pengerat ada ya. Nah, kalau memancing berarti dia berada di tepi sungai. Nah, berarti kita akan gunakan alas kaki juga dan yang paling aman untuk melindungi area semua kaki adalah menggunakan boots ya. Begitu Mas. Oh baik, ini juga menarik ya, karena ternyata nggak hanya, saya pikir hanya karena berenang, kemudian juga kalau di sungai ya yang airnya tidak terawat gitu, itu ternyata di pinggir juga bisa beresiko banget ya dok ya. Betul, karena ada beberapa kasus yang memang dia riwayat aktivitasnya memancing. Ya, itu. Karena senang memancing ya. Betul sekali, ya. Kalaupun misalkan kalau di kota kan seringkali kita punya gudang ya. Nah, gudang kan kalau lama tidak ditengok gitu, tidak terpapar sinar matahari juga bisa menjadi area yang nyaman untuk tikus-tikus. Jadi mungkin secara rutin kalau yang punya gudang-gudang upayakan ada membersihkan gudangnya supaya tidak menjadi area yang nyaman bagi tikus, dan kalau akan membersihkan maka tadi gunakan alat pelindung ya. Kalau untuk hewan, tadi ada yang bertanya tentang hewan peliharaan nih dok, apakah ada pencegahannya untuk hewan peliharaan ini supaya terhindar dari bakteri ini? Pencegahannya sama dengan apa yang ada di manusia. Kalau di tikus itu kan seperti diturunkan ya, maksudnya diturunkan itu kalau ibunya ada leptospira, ketika dia melahirkan anak-anak tikusnya kan pasti juga akan
berhubungan erat sekali dengan urin ibunya, dan ketika dilahirkan juga dia bisa terkontaminasi sehingga dia terinfeksi, dan seperti itu terus nanti perjalanan untuk ke generasi berikutnya. Nah, kalau untuk hewan lain seperti apa? Kalau untuk hewan lain, jadi bagaimana cara mencegahnya? Ya tadi pasti akan ada bakteri yang kemudian sampai ke hewan tersebut. Caranya bagaimana? Kalau kucing mungkin dia tidak terlalu suka kotor di gitu air ya. Dia sudah tereliminasi dulu untuk tidak menjadi perantara leptospira. Tetapi misalkan di anjing, ya maka kita gunakan sumber-sumber air yang kita yakin bersih, misalkan air yang sudah ditreat kemudian untuk memandikan atau sebagai sumber air minum hewan-hewan peliharaan kita, begitu. Baik, dokter, ini karena waktu kita sudah tinggal sedikit, ada yang mau ingin disampaikan atau diinformasikan ke Star Lovers mengenai penyakit leptospirosis ini, dokter? Monggo. Ya, untuk Star Lovers, karena situasi penyakit leptospira ini saat ini sedang mengalami tren peningkatan, jadi kami himbau untuk teman-teman Star Lovers yang akan melakukan aktivitas di area-area yang berisiko, yang tadi area-area yang menjadi tempat tinggal yang nyaman untuk tikus-tikus, atau akan membersihkan got untuk supaya lancar saluran airnya, maka jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri. Dan kalaupun nanti setelah melakukan aktivitas yang itu berisiko dan kemudian mengalami demam, jangan lupa segera untuk ke fasilitas kesehatan dan sampaikan bahwa mempunyai riwayat aktivitas yang tadi terpapar oleh area yang mungkin terpapar oleh kontaminasi leptospira. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Dokter Citra atas informasinya dan juga kehadirannya malam hari ini ya. Kita sudah ngobrol banyak dan dapat insight baru juga nih. Star Lovers juga terima kasih sudah bertanya. Dokter Citra Indriani, MPH Epidemiologis Pusat Kedokteran Tropis UGM. Terima kasih dokter. Selamat malam, sehat-sehat selalu dokter. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam dokter. Baik, Star Lovers, demikian obrolan saya dengan Dr. Citra Indriani MPH yang merupakan epidemiologis Pusat Kedokteran Tropis UGM. Health Talk Show malam hari ini, program ini kolaborasi Star FM dan juga Pusat Kedokteran Tropis UGM. Saya Rizky Arif pamit, selamat malam, sampai jumpa. 101,3 Star FM Inspiring Sound.